warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bapak Ibu semua. Kali ini saya didampingi oleh seorang guru pendidikan agama Islam yang mana beliau bertugas di SMKN 1 Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, kebetulan beliau ini seorang yang ditunjuk sebagai guru pelopor moderasi yang mewakili Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau adalah Bapak Prabu Syahsuli. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah cukup baik. Alhamdulillah. Jadi tema kita kali ini Bapak Ibu adalah tentang moderasi beragama. Sebelumnya Bapak, mohon dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan moderasi. Baik. Moderasi adalah salah satu bahasa, kata, atau istilah dan diksi yang sering muncul di beranda YouTube dan sering kita dengar menjadi bahan atau tema diskusi beberapa tahun belakangan ini, dan itu menunjukkan bahwa kata moderasi adalah salah satu bahasa atau kata istilah yang tentunya sangat relevan dan penting untuk kita ketahui bersama. Sebelum kita jauh membahas moderasi lebih luas, lebih dalam, maka alangkah baiknya kalau kita memahami apa arti kata daripada moderasi itu sendiri. Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang saya tahu, yang pernah saya baca, moderasi itu artinya pengurangan kekerasan atau penghindaran sikap ekstremisme, itu secara bahasa. Ataupun secara istilah, moderasi itu sendiri artinya bahwa dia sebuah cara pandang di mana dia tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri, atau dia tidak radikal dan tidak pula pluralis dan sekuler. Artinya dia berada di jalan tengah memandang sesuatu itu. Dia tidak kemudian terlalu mengatakan oh ini benar 100%, ini benar 100%, tapi dia ada di tengah-tengah cara pandang kedua kelompok besar yang kemudian menjadi sumber munculnya istilah moderasi itu sendiri. Adapun moderasi ini kenapa kemudian dia menjadi viral untuk kita bicarakan? Di masa dulu ketika runtuhnya Uni Soviet, ya, jadi ketika runtuhnya Uni Soviet sebagai salah satu sumber kekuasaan dunia pada saat itu tahun 1991, maka dunia kemudian mengalihkan konsentrasinya kepada Islam, bahwa Islam ini adalah seolah-olah agama yang mengusung peperangan, ekstremisme, terorisme, dan segala bentuk bahasa-bahasa yang tidak layak untuk kita dengar. Lalu kemudian ketika dunia memandang Islam seperti itu, maka sebagai orang Islam tentunya kita berkewajiban untuk membela diri. Dan itu sebenarnya tidak 100% juga salah mereka. Tapi kita jujur mengatakan bahwa ada sekelompok kecil sekali di tengah-tengah umat Islam yang memiliki paham-paham ekstremisme, radikalisme, dan paham-paham menyimpang. Itu sebagian kecil saja, dan itu sebenarnya cukup mencoreng citra Islam sendiri. Bahkan ada yang memanfaatkan. Ya sangat, baik itu kemudian dari sisi politis maupun dari sisi-sisi ekonomi yang lain, memanfaatkan situasi itu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan politik dan ekonomi tentu. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana Islam memandang moderasi itu sendiri? Ya, jadi moderasi itu di dalam Islam banyak sebenarnya istilah-istilah yang sangat cocok untuk disandingkan. Banyak orang mengatakan moderasi itu diambil dari kata tawassut, ya. Tapi sebenarnya tawassut itu lebih luas lagi maknanya. Jadi ke dalam Al-Quran itu kan ada ayat yang mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, jadi di sanalah kemudian diambil istilah tawassut untuk kemudian diindonesiakan, dielaborasi menjadi bahasa Indonesia, istilah bahasa Indonesia menjadi moderasi. Padahal kalau kita berbicara tawassut di situ maknanya sangat luas. Tawassut itu bisa artinya keadilan, bisa artinya kebaikan, bisa artinya toleransi, bisa artinya kasih sayang, bisa juga artinya menebar rahmatan lil alamin. Nah, jadi
moderasi ketika kita pahami dan masuk ke dalam makna tawassut seperti itu, maka tawassut di dalam Islam itu sebenarnya untuk menjawab sebuah pertanyaan, sebuah diskusi-diskusi yang kemudian mengatakan Islam sebagai negara teroris, bahwa Islam itu adalah negara agama yang mengusung ajaran moderat atau moderasi, tawassut, pertengahan, tidak kemudian ekstrim, tidak radikal, tidak pluralisme, kemudian juga tidak mengusung paham-paham yang menegasikan ketuhanan sekuler seperti itu. Mungkinkah konsep moderasi beragama itu diterima di negara kita ini, Pak, negara Indonesia? Menurut saya sangat mungkin. Kenapa? Pertama, alasannya adalah negara kita negara yang cukup pluralis ya. Pluralis itu artinya kita memiliki corak dan memiliki keanekaragaman ya, sangat majemuk dengan sekian agama, kemudian Justru sangat dibutuhkan ya. Iya, agama yang cukup banyak, budaya, bahasa, kemudian organisasi kemasyarakatan, keagamaan, dan itu semua harus diberikan wadah, dibuatkan wadah, dan mereka harus memiliki paham moderasi sehingga antara satu sama lain bisa saling menerima dan mengakui kebinekaan keberagaman itu. Kemudian yang kedua, memang di dalam undang-undang diatur dan dilindungi bagaimana cara kita beragama, bagaimana cara kita berorganisasi, dan bagaimana cara kita bersikap di dalam kehidupan yang beraneka ragam ini. Dan yang paling penting adalah tentunya dengan adanya moderasi ini diharapkan bisa menjadikan atau menjadi momentum bahwa kita ini adalah satu rumah besar yang namanya Indonesia, sehingga karena kita mengatakan merasa inilah rumah kita bersama dan kita di kamar yang berbeda-beda, maka kita akan senantiasa saling rawat, saling hormati, dan tidak akan kemudian terjadi hal-hal yang membuat kita